Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Dalam kasus pengadaan barang atau jasa, khususnya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa, sering para tersangka atau terdakwa ini mengatakan, saya cuma bantu, saya bukan pelaku pidananya, saya bukan pelaku kejahatannya. Tapi pertanyaan hukumnya, itu bukan cuma sekedar kamu bantu atau tidak, melainkan kamu membantu itu menjadikan kamu sebagai pelaku atau cuman pembantu. Nah, di dalam KUHP, pelaku dan pembantu itu beda kelas dan konsekuensi pidananya itu berbeda. Inilah yang dibahas di dalam ketentuan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 21 ayat 1, setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja A. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, atau B. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Ini tidak berlaku untuk tipikor. Seperti itu. Nah, saya langsung lompat ke ayat 4-nya. Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 5. Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Jadi, ingat, saya membantu bukan pelaku. Itu bukan orang yang sekedar ikut-ikutan secara moral. Pembantu adalah orang yang secara sadar, saya garis bawahi, secara sadar membantu terjadinya tindak pidana atau mempermudah tindak pidana dilakukan. Tetapi dia tidak berada pada inti pengendali seperti pelaku. Kalau kita ibaratkan kendaraan, pelaku itu menggerakkan mesin, pembantu itu nambahin olinya. Ya, posisinya beda tapi tetap penting. Karena kalau olinya tidak ada, mesin tidak bisa berjalan. Nah, kalau kita bicara masalah pembantuan, biasanya dalam praktiknya itu pembantuan muncul dalam dua bentuk besar. Ya, yang paling pertama adalah membantu pada saat tindak pidana dilakukan, misalnya memberikan akses, memfasilitasi, mendampingi pada saat tindakan inti terjadi. Dia tahu nih bahwa ini proses evaluasi tendernya salah. Ya sudah, di hotel saya saja, nanti saya siapin semuanya. Ini membantu pada saat tindak pidana dilakukan. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sebelum tindak pidana terjadi. Nanti di sana akan ada pengadaan ini ya. Jangan lupa nanti untuk kamu seperti itu. Nanti HPS-nya tuh seperti ini, spek yang dibutuhkan seperti ini. Jadi sudah memberikan bocoran. Nah, kuncinya adalah orang yang membantu ini harus tetap punya kesadaran bahwa yang dibantu adalah perbuatan yang salah menurut hukum pidana. Kalau dia tidak tahu konteksnya, itu isu daripada pembuktian lain yang akan kita bahas di video yang lain. Sehingga kalau kita bicara masalah apa sih perbedaan antara pembantu tindak pidana dengan turut serta? Perbedaannya itu adalah kalau turut serta di pasal 20 yang kita sudah bahas, biasanya kerja bareng sebagai sebuah tim untuk mewujudkan tindak pidana. Pokja dan anggotanya sama-sama tahu nih bahwa ini salah. Nah, mereka bekerja sama sebagai tim melakukan evaluasi. Kalau pembantu, ya membantu menyiapkan fasilitas tetapi tidak berada pada posisi inti. Kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya yang bersangkutan tidak membantu, apakah tindak pidana tetap terjadi? Kalau dia bagian inti yang menentukan terjadinya tindak pidana, maka cenderung pelaku atau turut serta bahkan. Tapi kalau hanya dia mempermudah atau melancarkan sehingga tindak pidana ini terjadi, maka dia adalah pembantu. Tapi kapan bisa dikatakan, wah saya tidak bisa dipanggil sebagai saksi? Ingat, ini sudah masuk dalam ranah pembuktian. Berarti ya harus disampaikan di depan pengadilan seperti itu. Nah, kita pakai contoh nih ya. Contoh yang pertama, orang yang membantu. Seorang di lingkungan penyedia
membantu menyiapkan dokumen penawaran dengan data yang tidak benar. Misalnya menyiapkan SKK, sertifikat yang udah yakin salah gitu loh, dipalsukan. Seperti itu. Kalau dia tahu bahwa ini saya mengikuti proses dan ini memang orang-orang ini palsu, ganti fotonya dan seterusnya, maka dia bukan otak persekongkolan, bukan penentu strategi, tapi kontribusinya jelas dia membantu mempermudah tindak pidana. Tapi kalau misalnya dia memberikan akses informasi yang seharusnya tidak dibuka, dia membuka rincian HPS yang jelas-jelas bersifat rahasia menurut aturan pengadaan, sehingga satu pihak penyedia lebih unggul dibandingkan yang lain. Kalau terbukti, ingat pembuktian, dia tahu itu dipakai untuk tindakan melanggar hukum pidana, itu bisa masuk kepada pembantuan. Bagaimana kalau, Pak, saya cuma diminta untuk membuat surat penawaran, saya tidak tahu bahwa ini datanya palsu, yang penting saya buat dan seterusnya, ini cuma staf. Maka ini harus diuji nanti di proses pembuktian, apakah dia tahu atau tidak. Apakah dia punya memang niat membantu perbuatan pidana atau tidak. Ini 3 contoh. Nah, konsekuensi hukumnya, sesuai dengan yang kita bacakan tadi, pidana pembantuan itu biasanya lebih ringan daripada pelaku. Kenapa? Kalau pelaku, ini ada di bagian pusat kendali, pembantu ini memfasilitasi. Tapi apakah dia bersalah? Ya tetap bersalah. Bukan berarti pembantu itu aman, tapi konsekuensi pidananya bisa berbeda. Sehingga kepada Anda semua, banyak kesalahan umum di masyarakat yang mengatakan bahwa pembantu perbuatan pidana itu tidak bisa dipidana. Itu salah. Pembantu juga tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian, kalau begitu ini semua harusnya kerjasama dong, turut serta. Salah juga. Hukum pidana membedakan tingkatan keterlibatan. Jadi ini penting untuk kita ketahui dan tentu saja untuk kita hindari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.